Kadang-kala emak ini memaksakan kehendak dia yang anaknya tidak punya kecondongan di sana. Semua harus belajar agama, iya kita setuju. Semua harus belajar agama, tapi tidak semua harus jadi ustaz. Enggak. Anak itu tidak akan pinter, tidak akan jadi ahli ibadah dengan ibu yang cantik. Karena ibunya cantik, ya Allah aku bersyukur kepada Allah, jadi aku rajin ibadah. Enggak. Tapi dengan ibu yang soleha, anak itu akan ya jadi anak yang soleh insya Allah. Maka orang tua harus memberikan support ya kepada anak-anaknya. Yang pertama harus dilakukan oleh orang tua, memotivasi dan memberikan dukungan emosional buat anak. Jangan kerjanya marah-marah aja sama anak. Kesian itu anak. Tadi yang sampaikan, anak itu juga capek. Anak itu punya keterbatasan. Jangan dipaksa anak itu untuk jadi orang lain. Jangan. Semua anak itu punya kelebihan, nggak sama kelebihan. Kadang-kala orang tua maksakan diri ke anak itu apa yang dia nggak mampu. Maka berikan, tadi yang sampaikan, pujian kepada anak itu atas apa yang dia lakukan. Oke, dia memang nggak bisa seperti fulan. Jangan pernah datang ke nama fulan di rumah. Tapi bagaimana engkau memberikan motivasi kepada anakmu bahwa engkau bisa nak, engkau bisa, engkau kuat loh nak, engkau pinter kok nak, engkau alhamdulillah nak. Kalau bicara tahfidz Quran ya, ada anak itu yang 3 kali baca hafal. Ada anak yang 40 kali baca baru hafal. Maka jangan engkau samakan anakmu dengan yang 40 kali baca, dipaksain. Nak, ini akalmu kayak apa sih? Masya Allah nak, astagfirullah. Bagi kalau sudah kayak gitu maknya, astagfirullah, astagfirullah. Itu anak sudah merasa dosa banget. Anak hadir di dunia ini hanya nambah dosanya mak anak kayaknya. Enggak, jadi anak itu kadang orang enggak, aku kepingin target dia 30 juz. Ada yang hanya bisa 3 juz. Ya, jangan dipaksain, dia mungkin punya kelebihan yang lainnya gitu loh. Allah itu udah atur semuanya jadi sempurna. Dengan ada yang jadi ustadz. Sampai ada mahasiswa nih, datang dia waktu itu tes lisan. Udah lulus dia tes tulisnya. Anak tanya, antum kesini keinginan sendiri? Enggak Ustaz, ibu ana Ustaz. Dia lulus pesantren. Terus antum inginnya apa? Anak inginnya jadi dokter apa dia? Anak nggak ingin Ustaz. Coba ibu anak memaksa dia kepingin anaknya jadi ustadz, katanya ini itu macam-macam. Anaknya baik masya Allah. Anak ngomong, anak boleh telepon ibu antum? Boleh Ustaz. Anak ngomong sama emak. Akhirnya pulang deh. Kadang-kala emak ini memaksakan kehendak dia yang anaknya tidak punya kecondongan di sana. Semua harus belajar agama, iya kita setuju. Semua harus belajar agama, tapi tidak semua harus jadi ustaz. Enggak. Semua harus menghafal Al-Quran, iya, tapi enggak harus semuanya menghafal semua Al-Quran. Artinya menghafal Al-Quran itu termasuk syarat sahnya sholat kita. Kita harus baca Fatihah. Jadi ada yang wajib kita hafal, ada yang sunnah kita hafal. Maka di sini orang tua memberikan motivasi. Dia lihat anaknya seperti apa. Ya, dia harus mendorong anaknya untuk menjadi hamba Allah. Ini target bersama. Nggak ada yang berbeda target. Targetnya bagaimana anakku menjadi hamba Allah. Tadi jadi hamba Allah yang dokter, jadi hamba Allah yang pilot, jadi hamba Allah yang apa. Tapi dia tetap dimanapun jadi hamba Allah Azza wa Jalla. Motivasi dia dari sejak dia kecil selalu dikasih motivasi. Ya kadangkala kita capek, lelah. Nah cuma tolong orang tua ketika engkau merasa lelah mendidik anakmu, engkau ketahui anak itu juga lelah dididik sama dirimu. Sama. Kita kan selalu nggak mikir gitu. Kita selalu nyalahkan dia. Tadi dia sampaikan kalau dia bisa ganti emak, mungkin dia kepingin ngajukan, Pak ganti emak yang lain apa? Kayaknya anak bodoh banget sama emak yang ini. Betul loh Cem. Makanya kadang-kala dia diajar sama gurunya, dia jadi percaya diri, masya Allah. Tapi ketemu emaknya, aduh bentar lagi sudah salah lagi anak ini. Dia memang bisa menghafal cuma dua garis. Ya udah itu, jangan dipaksain dia harus 5 garis. Ini benar-benar orang tua harus memotivasi. Anak itu punya kelebihan, Allah sudah berikan kepada dia. Tinggal bagaimana mengarahkan. Masya Allah. Anak punya teman di pondok dulu jangan. Dia memang nggak cerdas, tapi dia nurut anak itu. Masya Allah. Kita lulus, dia jadi pegawai negeri, yang lainnya nggak jadi pegawai negeri. Ternyata dia punya kelebihan di sana. Ketika dia kelebihannya umpamanya komunikasi sama orang, ngomong sama orang. Ya sudah kita arahkan ke sana. Dia mau jadi apa nantinya. Maka orang tua tolong jangan menghancurkan perasaan anak. Jangan.